9 WNI relawan dan jurnalis dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 telah dibebaskan oleh otoritas Israel setelah sempat disergap di perairan internasional. Mereka tiba di Istanbul, Turki pada Kamis. Beberapa di antaranya mengaku mendapatkan kekerasan saat ditahan oleh Israel. Kepulangan mereka ke Indonesia tertunda karena harus menjalani pemeriksaan medis. Saat ini kami sudah terhubung dengan orang tua salah satu jurnalis yang sempat ditahan oleh tentara Israel, Todi Badai Rifan Billah. Ada Ibu Hani Hanifah Humanisa. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Hani, kumaha damang? Waalaikumsalam, saya Pangestu Pangestu. Samulina. Alhamdulillah. Bu Hani, Kamis malam ini sekitar jam setengah 10 malam nih kemarin, Ibu sempat berkomunikasi langsung dengan Odi melalui sambungan video call ya. Bagaimana kondisi Odi kemarin malam pada saat video call yang Ibu lihat? Kelihatan lelah ya, ada kesan lelahnya gitu, capek. Cuman sumringah, ya nampak sumringah. Berapa lama durasi video call sempat ngobrol sama Bu Hani? 4 menitan. 4 menitan. 4 menitan. Karena kan katanya antri Pak itunya teleponnya. Ya, teleponnya. Bu Hani, ini kan banyak informasi yang beredar di beberapa media sosial juga ada video-video WNI relawan, jurnalis juga yang menyatakan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak layak oleh prajurit Israel saat ditahan dan disergap begitu ya. Ibu melihat Odi kondisi fisiknya baik-baik saja atau terasa sakit atau seperti apa kondisi Odi? Kalau ditanya ya, nggak mah aman, sehat gitu ya, sehat. Cuman ada apa tuh berseliweran ya video di media sosial, ada teman yang notice gitu bahwa kok Odi kelihatannya jalannya agak pincang ya dalam kutip. Jadi masa sih itu saya sebelum mendengar pernyataan atau cerita dari temannya yang sekapal tentang penyiksaan itu ya. Makanya saya tanya ketika dia video call, saya tanya gimana Odi gini nih, tetap aja jawabannya aman, sehat, aman. Kelihatannya mungkin nggak ada luka, nggak ada katanya gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, ini kan kemarin Ibu dan keluarga sempat dilanda cemas setelah mendapatkan kabar jika Odi dan sejumlah relawan ini disergap dan ditangkap oleh pasukan Israel begitu ya. Bisa nggak Ibu ceritakan mengenai awal mula nih niat Odi untuk ikut dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 ini, Ibu sempat tahu bahwa Odi ini memang mau ikutan begitu? Awalnya sih dia pamitnya karena dapat tugas aja dari kantor ya, tugas liputan. Jadi nggak ada pernyataan mau ikut misi ini ya ke Gaza, nggak ada. Seperti biasa aja tugas liputan, tugas jurnalistik lah. Gitu. Tapi Ibu tahu kalau Odi ini akan terbang ke luar negeri, ke Turki misalkan, atau mau nyebrang misi kemanusiaan, nggak tahu? Kalau ke tugas liputan ke luar negeri, ke Turki ini tahu selalu kemanapun ya, tugas liputan mau di domestik ya atau ke luar negeri dia selalu bilang. Tapi nggak menyatakan langsung ke Gaza, enggak juga. Oke, karena mungkin tidak ingin khawatir didengar oleh ibunya begitu ya. Tapi pada saat Odi ini kan memang sudah berangkat itu dari Marmaris tanggal 14 Mei 2026 ya Bu ya. Pada saat itu waktu itu Odi sempat memberikan kabar tidak? Sudah berada di laut, sedang berada di kapal, sudah memasuki perairan internasional begitu? Ya, tanggal 14 Mei itu mulai berlayar menuju Gaza ya. Jadi sebelum 14 itu udah beberapa hari di Marmaris, liputan, tugas liputan dan seterusnya lah. Nah sebelum tanggal 14 itu dia izin ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, akhirnya dia berangkat dengan izin saya dan setelah melalui banyak diskusi. Oke. Nah, dari tanggal 14 itu kita setiap hari walaupun tidak intens ya, tapi pada momen-momen tertentu dia mengabarkan umpamanya sudah nyampe di mana, sudah nyampe titik mana, berhenti di mana dulu, seperti itulah tiap hari. Ada kabar begitu ya. Pada saat Ibu tahu dia melaut, naik kapal, bergabung dengan kapal-kapal lain di Global Sumut Flotilla 2.0,
perasaan Ibu bagaimana ketika sang anak, kita tahu pekerjaan jurnalis itu seperti apa ya Bu ya, karena saya juga Iya, jurnalis begitu ya. iya, iya. Dan ini juga misi kemanusiaan yang akan dibawa ke daerah konflik begitu ya. Perasaan Ibu bagaimana saat itu Bu? Saya mencoba untuk tidak berat hati ya, mencoba untuk tidak berat hati, tapi tetap positive thinking, husnuzon, apa namanya, yakin bahwa Odi akan selamat Mhm, ya dan akan pulang lagi dengan tidak kurang suatu apa kondisinya. Itu aja yang mhm, saya keep dalam hati itu bahwa Odi akan selamat. Ini tugas mhm, profesionalnya ya, tugas profesionalnya. Terus kemudian biro spiritualnya dan saya dukung lah gitu, mhm. dukung dengan iringan doa dan harapan yang paling baik Ya, untuk Odi dan semua khususnya umumnya ya, semua oke. relawan yang ikut. Oke, Bu Hani, pada hari Senin ya, 18 Mei 2026 kita mendapatkan kabar, waktu itu saya juga sempat di jam siaran saya mendengar kabar bahwa ada kapal yang disergap oleh tentara Israel, begitu di antaranya ada jurnalis dan nama Odi ini tiba-tiba mencuat. Ketika Ibu mendengar bahwa anak Ibu atau Odi ini menjadi salah satu yang hilang karena disergap oleh pasukan IDF, tentara Israel, saat itu Ibu diberi kabar oleh siapa dan seperti apa kronologi ceritanya saat Ibu mendengarkan informasi tersebut, Bu? Sebelum berita itu kan tanggal 14 ya, tanggal 14 hari Senin itu saya masih komunikasi, terakhir komunikasi itu tanggal 18 Mhm, 2 jam 2.19 Indonesia ya, mhm, Indonesia Barat. Nah, itu dia mengabarkan bahwa dia sudah mencapai perairan internasional dan dalam keadaan aman. Dalam mhm, keadaan aman. Kemudian saya juga diupdate ya berita oleh panitia di sana, kapal Odi yang lain ya, ya kapal yang lain sudah tertangkap, kapal Odi masih terus melaju. mhm, Nah, di situ saya memang sebelumnya juga udah harap-harap cemas ya. mhm, Jadi mungkin dalam pikiran saya udah ini tinggal menunggu waktu saja sebenarnya ya. mhm. Kalau udah mau 5 kapal udah tertangkap, kemudian sisanya termasuk yang Kodi itu ada, saya berpikir aduh ini tinggal menunggu waktu sebenarnya ya, gitu. Iya, iya, Nah, jadi saya harap-harap cemas aja sebenarnya, iya. harap-harap cemas dan Karena dari panitia GSF sendiri juga menceritakan, menjelaskan bahwa mereka punya cara atau metode tersendiri ya, ketika 4 hari belum ditemukan atau tidak dapat dikontak maka akan dicari di manakah mereka berada begitu. Pada saat itu memang ya. kita juga sempat mengobrol dengan panitia GSF, juga sedang melakukan koordinasi begitu. Kemudian pada saat kemarin menunggu beberapa hari, kemudian di hari tanggal 21 Mei dibebaskan oleh Israel, kemudian diterbangkan ke Istanbul, Turki. Ibu sempat mendapatkan kabar rencana jadwal penerbangan Odi akan kembali ke Indonesia kapan, Bu? Masih spekulatif sebenarnya tentang kepulangan, tapi pada intinya bahwa apa namanya, semua tahanan sudah dibebaskan atau sudah dibebaskan ya. Mhm, Nah, itu yang bisa apa, mhm, membuat saya lega lah gitu ya, sedikitnya ya udah pokoknya lepas dari penjara Israel lah ya dulu gitu ya. mhm, mhm, Nah mhm. nah Saat itu Ibu dari diberitahu situ, oleh siapa, Bu? dari pihak Sumut Pratila. Oke, oke. Mendengar kabar bahwa sudah dibebaskan tentara Israel, kemudian apa yang langsung Ibu lakukan pada saat itu? Ya sujud syukur alhamdulillah ya. Kemudian sambil terus update informasi, kira-kira bagaimana nih langkah selanjutnya gitu. Karena ternyata kan prosesnya panjang juga ya. Mhm, Ini kan antar ini isu internasional gitu. Jadi mhm. kita tidak bisa hanya mengandalkan satu dari pihak apa Ya, dalam negeri saja. Jadi tetap kita update informasi dari pihak-pihak yang berwenang, yang oke, resmi gitu, oke, yang resmi. oke. Ibu sudah tahu bahwa menjadi seorang jurnalis atau wartawan itu memang banyak sekali risiko pekerjaannya ya, terutama soal Iya, iya, kesehatan, keselamatan diri itu nomor satu begitu ya. iya, Ke daerah konflik itu bukan sesuatu yang mudah.
Setelah kejadian ini, apakah Ibu Hani tetap mendukung Odi untuk tetap menjadi jurnalis atau seperti apa? Ya, ya passionnya dia jadi jurnalis ya. Kalau soal bahaya atau begitu, itu bukan urusan kita, bukan kuasa kita untuk mengendalikannya gitu. Mhm, Yang saya bisa lakukan adalah tetap mendoakan semua anak-anak saya ya dalam keselamatan apapun yang dikerjakannya, mhm. apapun kegiatannya, pokoknya dapat berkah dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Itu Ya, selama dia menyukai pekerjaannya dan tidak menyalahi profesionalisme dan agama ya, aturan agama. Itu iya, saya iya, dukung. iya. Karena apa yang sedang dikerjakan Odi ini sudah pasti sangat bermanfaat dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Indonesia supaya kita juga semakin tahu bagaimana proses sebuah misi kemanusiaan dijalankan ke menuju jalur Gaza begitu ya. Terakhir Ya, Ibu ya dan mudah-mudahan. keluarga rencana akan menjemput langsung ke bandara untuk menjemput Odi jika sudah ada jadwal Ya, penerbangan? alhamdulillah kita difasilitasi oleh Republika ya. Kita akan menjemput pada waktunya. Mhm. Ya saya tinggal nunggu koordinasi dan informasi dari Belum dapat kabar ya Republik Bu, Indonesia. kapan tanggal berapanya mulai jadwal penerbangan keluar? Belum? Ya, sudah ada sebenarnya tapi berubah. Mhm. Jadi kita nggak Sementara ini yang Ibu tahu tanggal berapa rencana penerbangannya, Bu? terakhir tadi sore itu katanya sih dari Turki malam ya, Mhm. malam. Jadi diperkirakan minggu pagi itu udah ada ini, tapi barusan ada perubahan lagi gitu. Baik, Ya kita tinggal menunggu aja lah gitu ya, baik, mana yang terbaik. baik. Terima kasih banyak sudah bercerita kepada kami di CNN Indonesia Prime News. Semoga ini juga menjadi pengalaman baru ya buat Ibu dan keluarga dan pemirsa juga Ya, di rumah bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang berisiko tinggi, tapi kita doakan semoga teman-teman kita relawan dan juga jurnalis yang kemarin pulang dalam kondisi keadaan sehat walafiat begitu. Terima kasih banyak Bu Hani atas waktu Anda. Assalamualaikum, selamat Sama-sama, malam. sama-sama Pak Victor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?